Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari semua, kita jumpa lagi di video yang lain. Hari ini bacaannya dari Matius 5 ayat 43 sampai 48. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Dalam bacaan hari ini, kita menemukan dua hal yang bisa kita lihat seolah bertolak belakang. Di satu sisi, Yesus tahu bahwa hidup kita tidak selalu damai-damai saja. Karena dia katakan tadi, kasihilah musuhmu. Kalimat itu muncul dengan mengandaikan bahwa kamu punya musuh. Atau dalam bahasa yang lebih lembut, tidak selalu dalam damai hidup kita ini. Ada saja masalah. Ada saja tantangan yang harus kita hadapi dari orang-orang terdekat kita. Nggak selalu dalam damai hidup kita ini. Dan bisa dilihat dalam realitas. Benarkah begitu? Di rumah tangga, di mana kita berada, di lingkungan kita. Yesus sendiri sudah menduga itu. Bahwa tidak semua orang adalah kita sukai dan menyukai kita. Di sisi lain, pada akhir bacaan ini, Yesus berkata, hendaklah kamu sempurna. Nah, dua hal ini seolah-olah tampak bagi kita dua hal yang bertolak belakang. Tetapi, dari pesan yang kita tangkap dalam bacaan ini, kita tahu, Yesus tahu kelemahan kita. Dan Yesus sendiri pula yang mengajak kita untuk berusaha menghadapi kelemahan itu, supaya berusaha hidup sempurna. Berusaha untuk hidup sempurna. Dengan mengatakan, sudah kamu dengar hukum, kasihilah yang mengasihi engkau dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Kita dengar itu tadi di awal bacaan ini. Kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Kalau kita mau jujur, apakah ini hal yang gampang untuk dilakukan? Para pengkhotbah bisa saja dengan enteng mengatakan ini dari mimbar. Kasih katanya. Suatu waktu ketika kita mengalami kecurangan, diperlakukan tak adil, ada rasa sakit yang cepat sembuh. Ada rasa sakit yang bertahan lebih lama. Baru-baru ini saya berbicara dengan seseorang yang setelah kami bicara, dia mengakui bahwa susah saya mengampuni orang ini. Seharusnya dia bertanggung jawab dalam keluarga saya, tapi dia tidak. Bukannya tidak bertanggung jawab, tetapi kata-katanya malah menyakitkan. Kalaupun dia tak sanggup bertanggung jawab, tinggalkan, jangan memberi masalah lain. Nah, ini menjadi alasan bagi dia untuk susah mengampuni. Saya bisa saja dengan gampang berkata, oh ampunilah. Akui bahwa ada rasa sakitmu, rasa sakit di hati. Akui dan doakan dan ampuni. Tetapi dia sendiri yang bergulat dengan perasaan itu, tidak selalu gampang mempraktekkannya. Dan ini kiranya juga
ada dalam kesadaran kita. Dalam arti, mana tahu kita suatu waktu berhadapan dengan orang yang sedang berjuang menghadapi rasa bencinya sendiri. Tidak juga dengan gampang kita katakan, itu saja masa susah mengampuni. Saya pikir kita tidak bermaksud untuk pesimis, selalu menganggap semua menjadi lebih sulit, supaya tampak sangat harus berjuang setiap saat. Bukan pada level itu. Tetapi penting menyadari bahwa inilah perjalanan menuju sempurna itu. Mengasihi musuh. Inilah ciri-ciri orang yang ada di jalan kesempurnaan. Yesus sendiri sudah menunjukkannya. Ampunilah mereka, Bapa, sebab mereka tak tahu apa yang mereka perbuat. Sebagaimana kita dengarkan itu dalam kitab suci. Nah, kita kembali ke pemikiran tadi. Yesus tahu kelemahan kita, bahwa kita tidak selalu damai, akur dengan orang lain. Entah itu karena pihak kita sendiri yang menjadi troublemaker, pembuat masalah, atau pihak orang lain yang membuat masalah yang kita sendiri susah menerima. Yesus tahu itu. Dan di waktu yang sama Yesus tahu pula kita punya kemampuan untuk berjalan bersama Dia menuju ke kesempurnaan, menuju ke keselamatan, menuju ke kebahagiaan sejati. Ini yang menurut saya bisa kita ambil dari bacaan hari ini. Dan dia menunjukkan bagaimana Bapa itu sendiri selalu memberi kasih kepada semua orang. Ini bekal kita, bukan orang lain menjadi acuan kita untuk mempraktekkan kasih, untuk membuat kebaikan, tetapi Allah sendiri yang kita akui itu, yang sudah menunjukkan kasih kepada kita. Maka dalam bagian lain di bacaan dalam kitab suci dikatakan, kita berbuat baik karena pertama-tama Allah itu telah baik kepada kita. Bukan karena Dia membalas, orang lain membalas kebaikan kita atau tidak. Maka perbuatan baik kita itu adalah refleksi atas kebaikan yang kita terima dari Allah sendiri. Maka di sini di bacaan ini Yesus mencoba meyakinkan kita untuk sanggup mengasihi musuh dengan menampilkan siapa Bapa itu. Dan dia mencoba membuat pembanding dengan memperlihatkan orang yang jahat, dalam arti di sini yang melakukan dosa. Sebab orang yang melakukan dosa dalam hidupnya juga tahu untuk berbuat baik kepada orang-orang terdekatnya. Jadi melakukan kebaikan kepada orang-orang yang baik kepada kita itu belum sampai pada level yang Yesus sendiri harapkan. Yang Yesus harapkan ialah kepada orang yang tak baik kepada kita, kita tetap juga bisa berbuat baik. Allah sendiri melakukannya, dan alasan kita melakukan kebaikan adalah Allah sendiri yang telah berbuat baik kepada kita. Nah, dalam hal ini kita selalu meminta bantuan dari Roh Kudus agar sanggup menunjukkan apa yang Yesus sendiri ajarkan kepada kita ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pace bene.